kita disuruh untuk mencari negeri akhirat. Alamatnya sudah dikasih. Pada apa yang Allah anugerahkan padamu. Pertanyaan berikutnya, apa sih negeri akhirat itu? Jangan hanya persepsi pribadi. Ayo lihat saya semuanya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita asal dari Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah. Jadi asal dari Allah, kembali kepada Allah. Setuju? Setuju dulu. Setuju. Jadi asal kita dari mana? Dari Allah. Kembalinya kemana? Ke Allah. Akhirat itu bahasa Arab. Artinya adalah terminal terakhir. Akhirat itu artinya terminal terakhir. Lihat saya semuanya. Asalnya kita dari Allah. Kita harus kembali kepada Allah. Berarti terminal awal kita siapa? Allah. Terminal akhir kita? Allah. Nah akhirat itu terminal terakhir. Berarti akhirat apa? Sesungguhnya awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Tanya supaya kelihatan aja ini basa-basi. Jadi moderasi itu sebetulnya ajaran Islam. Ulangi ya. Moderasi itu bukan ajaran lain. Moderasi adalah ajaran Islam. Mari kita lihat. Istilah moderasi adalah sikap menengahi suatu masalah. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, moderasi itu artinya pengurangan kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, moderasi itu adalah penghindaran dari keekstriman. Nah, moderasi adalah suatu tindakan atau sikap yang mampu menjadi penengah. Penengah dalam bahasa Quran, wasit. Nah itu, ngomongnya harus Arab. Wasit. Nanti disalahin orang, ngomong wasit salah. Wasit. Makanya di sepak bola ada wasit. Bayangkan ya, kalau sepak bola nggak ada wasit. Betul nggak? Ban sekarang, saya tadi malam nonton Barcelona lawan Frankfurt. Ada gol terjadi, gol. Nah sekarang itu pemain bola minta cek gol. Jadi ternyata wasit pun bukan segala-galanya. Bukan penguasa, wasit itu hanya penengah saja. Cek gol. Makanya Barcelona kalah 3-2. Karena satu golnya dianulir. Ada cek gol. Keren tuh. Ada pelanggaran, wasit memutuskan begini. Nanti cek dulu. Ada boleh cek pelanggaran. Betul gak handsball atau tidak? Jadi sekarang teknologi sudah membantu kan untuk bersikap yang adil. Keren banget itu. Kalah Barcelona 3-2. Nah di Indonesia belum biasa. Yang ini belum biasa kelihatannya ya. Belum biasa. Pokoknya keputusan wasit segalanya. Nah kalau keputusan wasit segalanya tidak jadi penengah tuh. Makanya dikembalikan wasit itu penengah. Kalau penengah itu berarti tidak berat sebelah. Kalau teknologi bisa membantu keputusan untuk memutuskan seadil-adilnya, harusnya gunakan teknologi. Nah sekarang di Eropa sudah pakai teknologi, keren. Kan itu mengurangi juga infiltrasi ya, atau apa kepentingan pribadi ya, itu keren. Nah itu moderasi. Jadi moderasi itu selalu di titik tengah. Moderasi itu tidak pernah memihak sana sini. Moderasi, moderat. Nah baik kita lihat sekarang. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 143 Allah berfirman, dan demikian kami jadikan kamu umat yang menjadi penengah, wa ja'alnakum umatan wasato, agar kamu menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas kamu. Jadi sebetulnya mohon maaf ya, umat Islam ini memang ditakdirkan ya secara formal dalam kitab suci ini harusnya menjadi moderat. Harusnya menjadi penengah dalam segala hal. Jadi artinya kita ini ya jangan sampai keluar dari ajaran kita sendiri. Ya, ekstrim kiri, ekstrim kanan, harus di titik tengah. Nah, sekarang apa yang kita butuhkan supaya kita tetap di jalur titik tengah ini? Nah, itu yang akan saya sampaikan hari ini. Baik, kita lihat dulu. Nah, dalam Quran surat Al-Qasas ayat 28 surat ke-28 ayat 77 ya. Ini menegaskan kembali tentang moderasi dalam Islam. Kalau yang tadi kan jelas ya,
Wajalnakum ummatan wasato. Jelas bahwa kamu harus jadi umat yang pertengahan. Nah, di sini perhatikan. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu suatu negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu, yaitu dunia. Kalau bahasa Arabnya begini, wabtagi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kan begitu bahasa Arabnya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat. Lihat saya semuanya. Ini kalimat harus dicermati. Carilah pada apa. Makanya saya kasih tanda huruf besar. Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat. Jadi cari negeri akhirat di mana? Di mana? Pada apa yang telah dianugerahkan Allah padamu. Nah, ini kalimat perlu kecerdasan menangkapnya. Perhatikan saya. Wabtagi fi ma ataqallahu darul akhirah. Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat. Jadi negeri akhirat itu kalau mau dicari kalian harus tahu alamatnya. Di mana alamatnya? Pada apa yang telah Allah anugerahkan padamu. Apa sih yang Allah anugerahkan pada kita? Ayo, apa yang Allah anugerahkan pada kita? Yang paling utama apa? Yang paling utama kan diri kita. Diri kita ini udah jelas ini milik kita. Di luar diri tidak ada yang milik kita. Yang paling utama yang milik kita, yang kita punya wewenang untuk mengelola kita sendiri adalah diri kita. Makanya sebetulnya kalau ingin mencari negeri akhirat, kuncinya di mana? Di diri kita. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah. Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah padamu negeri akhirat. Jadi kalau mau mencari harus jelas dulu alamatnya. Nah, kita mau cari negeri akhirat. Kata Allah di mana? Pada apa yang aku anugerahkan padamu. Apa yang dianugerahkan Allah pada kita? Ini bukan? Gitu. Nah, cocok dengan hadis qudsi yang mengatakan kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an urifa fa khalaqtu khalqan. Aku adalah suatu perbenaran yang tersembunyi, aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan kamu agar kamu bisa mengenali aku. Jadi tujuan Tuhan menciptakan kita adalah untuk mengenali Dia. Clear sampai sini? Oke. Jadi apa sih akhirat itu? Nah, ini pertanyaan harus ditanya dulu sebelum dicari. Kan kita disuruh untuk mencari negeri akhirat. Alamatnya sudah dikasih. Pada apa yang Allah anugerahkan padamu. Pertanyaan berikutnya, apa sih negeri akhirat itu? Jangan hanya persepsi pribadi. Ayo lihat saya semuanya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita asal dari Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah. Jadi asal dari Allah, kembali kepada Allah. Setuju? Setuju dulu. Setuju. Jadi asal kita dari mana? Dari Allah. Kembalinya kemana? Ke Allah. Akhirat itu bahasa Arab. Artinya adalah terminal terakhir. Akhirat itu artinya terminal terakhir. Lihat saya semuanya. Asalnya kita dari Allah. Kita harus kembali kepada Allah. Berarti terminal awal kita siapa? Allah. Terminal akhir kita? Allah. Nah, akhirat itu terminal terakhir. Berarti akhirat apa? Ya Allah, sederhana kok. Jadi akhirat itu apa? Allah. Jadi mencari negeri akhirat pada apa yang telah Allah anugerahkan padamu kan sebenarnya mencari Allah. Dan Allah berulang kali mengatakan di Quran, aku bersamamu lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Bahkan kemanapun kamu pergi, aku tidak pernah jauh dari dirimu. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wa nahnu aqrab ilaihi min hablil warid. Sebegitu jelas Allah ngasih alamat pada kita. Jangan keluar dari dirimu, carilah aku di dalam dirimu. Gitu. Awas, bukan berarti Allah ada di dalam. Hati-hati. Karena kalau kita mengatakan Allah ada di dalam, berarti Allah tidak ada di luar. Awas, ini mulai ngaji nih. Karena kita sudah terperangkap oleh pikiran kita yang
Kadang-kadang dangkal pikirannya. Di lain sisi Allah mengatakan, aku meliputi segala ufuk. Jadi Allah di lain sisi mengatakan aku meliputi segala ufuk, meliputi seluruh semesta. Tapi Allah mengatakan aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Bingung kan bagi orang yang tidak cerdas? Ini Allah di luar apa di dalam? Di mana Allah? Di luar apa di dalam? Tidak di luar, tidak di dalam. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kiri, tidak di kanan. Kalau kata-kata di itu untuk ruang. Kalau kita berbicara ruang, berbicara materi. Sedangkan Allah melampaui ruang dan waktu. Laisa kamislihi syai'un. Pusing-pusing gak apa-apa ya. Makanya Allah tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diterangkan, tidak bisa dipelajarkan. Bahkan beliau tidak punya nama. Tapi bisa ditemui. Ahli astronomi melihat bintang. Pakai apa? Pakai teleskop. Apakah di dalam teleskop ada bintang? Ya bintangnya tidak dimasukkan ke dalam teleskop, tapi teleskop bisa melihat bintang. Ngerti? Ini gambaran sederhana. Jadi sebenarnya tubuh kita itu hanya sarana seperti teleskop untuk melihat Dia. Bagi yang tahu ilmunya, yang tahu caranya. Maka siapa yang sudah menemukan Allah dalam dirinya, maka dia akan melihat kemanapun dia memalingkan wajah, dia akan melihat wajahnya Allah di mana-mana. Walillahil masyriqi wal maghrib fa aina matuwallu fasama wajhullah. Ini kalau dikuliahkan jadi pusing. Makanya saya tidak pernah menjelaskan ini. Maka saya cuma mengajak para sahabat, ayo kita meniti ke dalam diri. Buktikan semua yang diomongkan menjadi pengalaman. Baru kita menjadi paham. Karena pemahaman hanya lahir dari pengalaman. Malam yazuk lam ya'rib. Yang gak ngalamin gak akan paham. Jadi paham dari pengalaman. Ayo lihat ayat ini. Lihat ayat ini. Belum sampai pada kesimpulan. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat. Ngerti sekarang? Setidak-tidaknya teorinya dulu. Oh, negeri akhirat itu. Terminal terakhir saya. Asal dari Allah, kembali kepada Allah. Berarti akhirat adalah Allah. Itu dulu kesimpulan dulu. Karena kita kalau udah cerita akhirat itu jadi aneh-aneh. Cerita kehidupan ini itu. Persepsi lagi. Makanya, udah tahu akhiratnya? Oke. Udah tahu alamatnya? Udah. Cukup? Belum cukup, kan harus tahu caranya. Itulah diutus para nabi, para rasul, ngajarin cara untuk menemukan akhirat pada apa yang Allah anugerahkan padamu. Oke, lihat saya semuanya. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia ini. Ini keren kalimat ini. Karena apa? Manusia itu aslinya adalah makhluk spiritual. Manusia itu aslinya makhluk cahaya. Dibungkus oleh tubuh yang berasal dari material yang berasal dari bumi untuk berkarya di bumi. Jadi tugas kita di dunia ini adalah ngurusi dunia. Tetapi untuk ngurusi dunia, kita dibekali oleh Allah nilai-nilai akhirat. Maka siapapun yang ngurusi dunia menggunakan nilai-nilai akhirat, nilai-nilai keilahian, nilai-nilai ketuhanan, maka akan selamat dunia dan akhirat. Bagian dunianya dia dapat, bagian akhiratnya dia dapat. Siapa yang mengejar Allah, dia dapat dua, Allah dan dunia. Dan siapa yang mengejar dunia tidak dapat dua-duanya. Gak dapat dunia, gak dapat Allah. Paham sekarang? Oke. Kenapa kok saya dunia gak dapat, Allah gak dapat? Sederhana kan jawabannya?
Karena apa? Karena apa? Siapa yang mengejar dunia, dia nggak dapat dua-duanya. Nggak dapat dunia, nggak dapat Allah. Siapa yang mengejar Allah, dapat dua-duanya. Dapat Allah dan dunia. Jadi tidak ada dapat salah satu. Dapat dua-duanya atau nggak dapat dua-duanya. Jadi banyak yang ngajarin salah. Bagian kita bukan di sini katanya. Bagian kita mentar di akhirat. Di sini yang buat orang-orang kafir. Udah gitu yang disebut dengan orang kafir adalah orang yang berbeda keyakinan dengan dia. Keliru. Padahal kafir sendiri artinya adalah tertutup. Keyakinannya mau apa, kalau masih tertutup, ya kafir. Kan kafir sudah jadi bahasa Inggris, cover. Kalian tidur pakai bed kafir kok. Paham maksud saya? Ini perhatikan. Kok saya nggak dapat dunia? Akhirat pun masih hayalan. Harusnya dapat dua-duanya atau tidak dapat dua-duanya. Kan gitu hukumnya. Coba, kalau kita mengejar matahari, anggap aja matahari itu sumber cahaya. Berarti kita mengejar sumber cahaya, kan bayangan ikut. Tapi kalau kita mengejar bayangan, pasti meninggalkan matahari. Maka dunia itu disebutnya laibun walahbun. Dunia itu mimpi dan senda gurau. Dan siapa yang mengejar dunia, berarti dia mengejar bayangannya sendiri. Saya udah belajar fisika bertahun-tahun, gak bisa nangkap bayangan saya sendiri. Sedekat apa ini bayangan saya, gak bisa saya tangkap. Itulah dunia. Tapi kalau kita ngejar Allah dapat dua, Allah dan dunia. Kalau kita ngejar Allah, dunia ikut. Kalau kita ngejar dunia, Allah gak ikut. Ini rumus sederhana ya. Oke, jadi saya ingin mematahkan sebuah paradigma yang diajarkan banyak orang keliru. Katanya bagian kita mah bukan di dunia sini, bagian kita mah ntar di akhirat. Lah dunia aja belangsak, gimana akhirat? Itu adalah hiburan buat orang yang putus asa. Dan harusnya dunianya sejahtera, akhiratnya bahagia. Paham maksud saya? Oke. Kenapa saya di dunia belangsak? Sederhana. Karena kamu mengejar dunia. Makanya kalau kerja, jangan cari uang. Lihat saya semuanya. Kalau kerja, jangan cari uang. Kerja, udah aja. Ya Allah, aku kerja di sini menjadi kepanjangan tanganmu untuk menyampaikan cinta kasihmu pada orang-orang yang butuh pertolonganmu. Itu saja. Jadikan aku kepanjangan tanganmu untuk menyampaikan cinta kasihmu. Itu aja. Kalau kita dapat uang, itu hadiah dari semesta, bukan tujuan kita. Itu aja dirubah ya, dikit-dikit. Praktekan. Kalian akan dapatkan sesuatu yang luar biasa. Karena saya sudah membuktikannya. Saya kerja nggak cari uang. Ngapain cari uang? Uang dong harus cari saya. Enak aja. Kalian mesti cari uang? Bodoh. Biarkan uang cari kita. Gimana caranya uang cari kita? Ya punya keahlian. Punya kemampuan. Betul? Iya. Gimana uang cari kamu? Sekolah enggak. Punya keterampilan enggak. Punya ilmu enggak. Bisa mijit enggak? Siapa yang bisa mijit? Kalian bisa mijit aja dicari uang. Coba bisa mijit. Posting aja di IG-mu itu. Mijit sejam. Langsung cenghar. Kayak bahasa Inggris. Udah. Pasti uang nyari kamu. Betul? Iya. Sederhana kok.
Nah, tetapi ada kalimat yang hebat di sini, perhatikan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kalau kamu ingin dapat dunia, kamu ingin dapat akhirat, dua-duanya kamu dapat. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Cara berbuat kebaikannya harus seperti Allah berbuat kebaikan kepadamu. Itu syaratnya. Coba Allah berbuat kebaikan pada kita, ada keinginan enggak? Enggak ada. Allah berbuat kebaikan kepada kita karena kita baik sama Allah? Tidak. Yang baik dikasih nafas, yang gak baik dikasih nafas. Begitu cara Allah berbuat kebaikan. Tidak pernah memilih, tidak pernah memilah. Semuanya dibagi. Gitu gak kalian berbuat kebaikan? Gitu apa tidak? Jawab dong. Masa saya ngeceblek sendiri? Jawab dong. Gitu apa tidak? Ngaku. Karena kalau kalian berbuat kebaikan milih-milih, orang baik, kalian baik sama orang. Judes dikit, ntar loh. Gitu. Orang memusuhi kita, dimusuhi. Orang baik sama kita, kita baik sama dia. Jadi mekanisme melakukan kebaikan kita selama ini apakah sama dengan mekanisme Allah melakukan kebaikan pada kita? Sama apa tidak? Jawab. Nah kalau tidak, itu penyebabnya. Kenapa Anda tidak dapat dua-duanya? Ini saya bedah dikit ya biar pada ngerti. Karena kalian kalau baca Quran kan kebanyakan. Satu hari satu juz. Iya kan? Iya, sampai nggak sadar yang dibaca itu apa. Kan yang penting pakai toa. Padahal baca tuh buat kamu, bukan buat orang lain. Orang lain juga punya kesibukan. Orang lain juga yang dengar kamu baca, sama-sama nggak ngertinya dengan kamu yang baca. Kamu aja merasa paling hebat kalau udah baca. Makanya kalau dibuka, nih satu ayat aja, satu ayat. Saya tanya, kalian ingin dapat dunia dan akhirat? Yes. Tahu caranya? Dikasih tahu caranya di sini. Caranya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Cara kamu berbuat baik harus seperti Allah berbuat baik kepada kamu. Kalau itu kau lakukan, kau akan dapat dua-duanya. Jadi pertanyaan itu sekarang bisa dijawab. Kenapa saya tidak dapat dua-duanya? Lahirnya belangsak, batinnya juga belangsak. Luarnya mengerikan, dalamnya lebih-lebih. Kenapa? Sudah tahu jawabannya sekarang. Karena Anda melakukan kebaikan tidak seperti Allah melakukan kebaikan pada Anda. Jadi harus dicairkan seperti ini supaya ngerti. Sehingga keluar dari sini itu kalian bukan sekedar kenapa tadi dapat apa tadi ngaji? Dapat pahala. Kapan pahalanya? Entar di akhirat. Gimana sih? Mau aja gitu-gitu. Pahalanya kalian dapat di sini. Apa? Pencerahan. Ternyata saya tahu jawabannya. Selama ini saya tidak dapat dua-duanya karena saya melakukan kebaikan tidak seperti Allah melakukan kebaikan pada saya. Apa follow up-nya? Setelah ini saya akan melakukan kebaikan seperti Allah melakukan kebaikan pada saya. Saya akan baik pada semua orang. Apakah orang itu baik atau tidak baik sama saya? Saya akan sayang pada semua orang. Apa itu keluarga saya atau bukan keluarga saya? Apakah ada kaitan dengan saya atau tidak ada kaitan dengan saya? Akan sayang pada semua makhluk. Apakah itu manusia, apakah itu binatang, apakah itu tumbuh-tumbuhan. Saya akan peduli pada semuanya. Saya tidak akan membeda-bedakan lagi. Seperti Allah berbuat kebaikan kepada saya. Gitu, keluar dari sini gagah. Paham maksud saya? Keluar dari sini, keluar mata merah. Teler. Ngaji sama ya guru dapat apa? Apa ya? Ya guru ngomong apa ya?
Begitu ada comro baru. Ya, kalau ngaji pengen dapat comro aja, ya kalian juga dapat comro. Kalau ngaji pengen dapat lontong, ya dapat lontong juga. Masa begitu? Ketemu saya tuh mahal. Dan sekarang kan kalian tinggal ngikutin aja. Ya, tidak seperti saya belajar dulu. Saya belajar Quran itu aduh luar biasa sampai sakit kepala itu. Melihat hubungannya seperti apa, peta konsepnya seperti apa, koherensinya seperti apa. Karena gak mungkin satu ayat dengan ayat lain bertentangan. Dan saya sudah menemukan koherensinya. Sehingga saya menyampaikan ini bukan sesuatu yang teoritis, tapi sesuatu yang sudah terjadi sebagai pengalaman pribadi saya. Karena orang beriman tidak boleh menyampaikan sesuatu yang tidak terjadi pada dirinya. Ini sudah saya uji. Apakah saya pernah kehilangan rumah? Pernah. Apakah pernah kehilangan mobil? Pernah. Apakah saya pernah kehilangan uang? Pernah. Alhamdulillah. Ya. Miliaran, bahkan saya hilang emas kiloan. Saya perhatikan kenapa bisa begini. Dan itu adalah teguran yang luar biasa bagi saya. Makanya tidak ada kesalahan. Yang adalah pembelajaran. Saya ketemu jawabannya. Dari ayat ini jawabannya. Setelah saya praktekkan ayat ini, keren. Oh, ternyata saya melakukan kebaikan harus seperti Allah melakukan kebaikan pada saya. Itu aja kok. Sederhana. Setelah itu dapat dua-duanya. Dapat lahirnya, dapat batinnya, dapat fisikanya, dapat metafisikanya, dapat dunianya, dapat akhiratnya. Kan akhirat belum ada, Pak. Itu yang konyol. Akhirat sudah ada sekarang. Karena akhirat itu kan Allah bersama saya sekarang. Saya rasakan kehadiran setiap saat di sini, saat ini, sekarang. Dan saya tidak pernah terpisah dengan dia. Bahkan sekarang saya lagi ceramah seperti ini, saya tidak bisa melupakan ingatan saya pada dia. Seperti yang dikatakan di Quran. Faiza qadaitum manasikakum fazkurullah kadzikrikum abaakum. Apabila kamu sudah selesai menunaikan hajimu, perjalanan kamu ke dalam dirimu, maka kamu akan bisa mengingat Allah persis seperti kamu mengingat bapakmu sendiri. Kadzikrikum abaakum. Saya dari pagi ceramah sampai sekarang tidak bisa melupakan dia. Dia terus memandang saya, dia terus bersama saya. Tidak pernah satu detik pun saya merasa terpisah dari dia. Karena saya bisa melihat karena dia, saya bisa mendengar karena dia, saya bisa bicara karena dia. Karena dia sang mahadaya hidup yang ada pada diri saya. Saya sadari kehadirannya. Gak usah nunggu mati untuk mengalami innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Asal dari Allah, kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah sekarang. Di sini, saat ini, sekarang. Gak usah nunggu mati. Bisa, bisa. Karena apa? Kita ini sekarang sudah menyatu dengan Allah kok. Cuman kita aja tidak sadar. Karena beda frekuensi. Itu aja kok. Begitu sama frekuensi, sudah. Wa inna ilaihi rajiun. Kapan? Di sini, saat ini, sekarang. Minyak ada dalam air. Lihat di dalam sayuran tuh. Butiran-butiran minyak ada dalam air. Minyak tuh sudah pulang ke air. Tapi dia tidak bisa menyatu dengan air. Kenapa? Beda frekuensi. Karena air itu kan sebetulnya minyak. Itu kan air yang terkotori oleh zat lain. Begitu kotoran-kotoran yang melekat pada minyak itu dihilangkan. Kan dia jadi air. Begitu jadi air, dia bersenyawa dengan air. Setuju? Kita ini sudah ada dalam tubuhnya Allah. Kita ini ada di tubuhnya semesta. Tugas kita cuma satu kok. Samakan frekuensimu dengan frekuensi Allah. Kau akan merasakan kehadirannya. Gitu aja kok. Itulah pentingnya belajar. Jadi belajar hati-hati ya. Harus sama orang yang tahu. Jangan sama orang yang sok tahu. Atau pura-pura tahu padahal dia tidak tahu. Cuman dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Banyak gak yang kayak gitu? Banyak orang yang tidak tahu tapi dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Tapi ngajar seperti yang tahu. Seperti yang tahu. Kayak kalian kan kalau dengar ceramah saya di sini seperti yang soleh. Seperti yang sabar. Betul nggak? Iya, duduknya rapi. Karena kalian sedang jadi diri palsu. Karena asli kalian bukan di sini. Aslinya nanti keluar dari sini. Tuh.
Nah, di sini makan seperti. Nah, jadi apa sih tugas manusia di dunia ini? Tugasnya manusia di dunia ini satu, memayu hayuning bawono, mempercantik dunia yang sudah cantik. Jadi tugasnya manusia di dunia ini bukan ngurusi akhirat, ngurusi dunia, maka diutus ke dunia. Tetapi membawa nilai-nilai akhirat. Jadi urusi nih manusia, bawa nilai-nilai ketuhanan dalam dirimu. Yang disebut dengan nilai-nilai kemanusiaan. Hanya yang punya nilai kemanusiaan yang bisa ngurusi manusia. Yang di dalam dirinya hanya ada nilai-nilai kebinatangan akan memperlakukan manusia seperti dia memperlakukan binatang. Banyak? Banyak. Makanya Pancasila tidak cerita Tuhan, cerita ketuhanan. Bukan cerita being, tapi cerita experience of being. Gak usah kamu tuh cerita Tuhan, tapi kamu harus merasakan kehadiran Tuhan. Itu yang lebih penting. Orang korupsi itu tahu Tuhan kok, tapi tidak merasakan kehadirannya. Tuhan pun dibohongi. Pancasila tidak cerita manusia kok, cerita kemanusiaan. Karena nilai manusia terletak pada sisi kemanusiaannya. Sederhana kok, kalau ngelihat orang beragamanya udah benar atau tidak, lihat cara dia memperlakukan orang lain. Saya kasih ukuran yang sederhana ya. Untuk melihat orang ini sudah beragamanya benar atau tidak, nggak usah lihat pakaiannya, nggak usah lihat apanya, bacaannya, makhrajnya, nggak perlu. Lihat cara dia memperlakukan orang lain. Musim kemarin, musim online. Anak-anak belajar online lewat Zoom di rumah. Para dosen mengajar online ke mahasiswanya di rumah. Ada ribuan orang yang sedang bekerja WFH di rumah. Ada orang di rumah ibadah membaca Quran, kenceng pakai speaker. Berapa banyak yang dia ganggu. Saya tidak menyalahkan baca Qur'annya, tetapi kenapa mesti pakai toa? Dan kemudian di situ dia sama sekali tidak punya harmoni, tidak punya rasa. Seakan-akan yang paling penting di dunia dia dengan bacaannya. Sampai tidak pernah peduli pada orang-orang, anak-anak yang sedang belajar. Anak saya sampai gagal tes TOEFL gara-gara ada suara yang masuk. Karena tes TOEFL-nya ya online. Dia ikut ujian TOEFL dari sebuah lembaga bahasa Inggris di India. Gagal tes TOEFL-nya cuman karena ada suara dari luar. Dikiranya ada orang lain. Penangis. Sampai dia bersembunyi kemana, bayar ulang. Satu kali tes TOEFL 3 juta. Bayar ulang. Bayar lagi. Dan gagal ketika ditanya, saya bisa menyelesaikan tes TOEFL tadi, kenapa saya gagal? Ada suara. Coba bayangkan. Ini soal harmoni nih yang saya bicarakan. Ini soal toleransi ya. Supaya kita tuh jangan merasa paling benar. Kalau Anda mau baca ya baca aja buat Anda. Apa perubahan buat Anda? Jangan mikirin orang lain dulu. Karena perubahan tidak akan pernah terjadi ketika Anda berfokus keluar. Perubahan hanya akan terjadi kalau Anda berfokus pada diri Anda sendiri. Baca Quran sampai Anda mengerti, amalkan dalam hidup Anda. Sampai Anda menjadi nyaman bagi siapapun di luar diri Anda. Itu keren. Itu namanya belajar. Itu namanya perubahan. Ayo saya anjurkan. Kalian harus baca Quran. Pahami karena itu kitab kita. Tetapi caranya yang etis. Caranya yang sopan. Tidak usah mengganggu siapapun di luar diri Anda. Setuju? Oke. Supaya pinter dikit. Baik, kita lihat selanjutnya. Nah, apakah moderasi itu ajaran Islam? Kita lanjutkan ayatnya. Ini Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-8. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah.
menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Apakah boleh kita membenci orang lain karena berbeda keyakinan dengan kita? Apakah itu dibolehkan oleh kitab suci kita? Saya jelaskan, tidak. Janganlah kamu membenci suatu kaum. Karena ketika kebencian itu ada padamu, akan mendorong kamu berlaku tidak adil. Kalau kamu tidak adil, jauh dari takwamu. Karena adil itu dekat dengan takwa. Kalau tidak adil, berarti jauh dengan takwa. Bagaimana Anda bisa menjadi orang bertakwa kalau Anda berlaku tidak adil? Dan perilaku yang tidak adil itu lahir dari kebencian. Yang paling luar biasa, banyak sekali orang sekarang menghalalkan kebencian pada orang lain karena berbeda keyakinan. Jadi seakan-akan ajaran agama mengajarkan kita boleh membenci siapapun yang berbeda dengan kita. Itu keliru. Karena di Quran dikatakan, janganlah kebencianmu pada suatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil. Karena sikap tidak adil itu datang dari kebencian. Karena sikap adil datang dari kasih sayang. Setuju? Oke. Jadi tidak boleh membenci suatu kaum karena berbeda. Kebencian itu mendorong tidak adil. Dan tidak adil itu berarti menjauhkan kita dari takwa. Ini intisari ayat ini. Baik, kita lihat yang selanjutnya. Saya menyampaikan sedikit ya pidato Wapres. Ini pidato Wapres pada saat Rakornas. Rakornas tahu singkatan dari apa? Masa nggak tahu? Rapat Koordinasi Nasional. Ini levelnya nasional, Rakornas. Di mana pidato Wapres ini? Di Forum Kerukunan Umat Beragama, namanya FKUB. Di mana dilakukan? Beliau melakukannya secara online di Jalan Diponegoro nomor 2, Jakarta Pusat. Kapan? Itu tanggal 3 bulan November tahun 2020. Apa isi pidatonya? Ini penting saya sampaikan. Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan. Baik di tingkat lokal, nasional maupun global. Moderasi merupakan kebajikan yang mendorong terciptanya harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan secara personal, keluarga dan masyarakat. Nah, yang akan saya sampaikan adalah 4 indikator moderasi beragama. Apa 4 indikator itu? 1. Moderasi beragama itu tumbuh kalau sudah ada toleransi. Apa toleransi tadi? Memahami, menghormati perbedaan. Jangan lupa, hanya jangan ngantuk. Yang kedua, anti kekerasan. Atas nama apapun, kekerasan tidak boleh. Karena tidak ada agama di dunia manapun yang menganjurkan pemeluknya melakukan kekerasan kepada orang lain yang berbeda keyakinan. Rasulullah bersahabat dengan semua orang yang berbeda. Dengan orang Yahudi. Bukankah itu yang diajarkan beliau? Luar biasa. Yang ketiga adalah komitmen kebangsaan. Karena kita sudah berkomitmen untuk menjadi bangsa yang bernama Indonesia, makanya komitmen kebangsaan ini perlu dijaga. Setuju? Setuju apa tidak? Bayangkan ya, kalau kita harus berpecah belah dan tiap hari kita perang saudara, seperti apa? Jangankan mikirin yang kayak gini, mungkin ngaji kayak gini pun tidak akan pernah ada. Mencari nafkah pun mungkin tidak pernah terjadi. Betul nggak? Yang dagang di pasar pun mungkin tidak merasa aman. Betul nggak? Makanya keamanan dan stabilitas nasional adalah hal penting untuk sebuah kemajuan bangsa. Ini harus kita ingat ini. Karena terkadang mohon maaf, kita sering ya mengorbankan bangsa yang luar biasa ini demi untuk kepentingan sesaat. Apalagi ketika kita dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu yang ingin memiliki kekuasaan.
menggunakan politik identitas, memanfaatkan keyakinan untuk mendorong sesuatu. Ini harus cerdas kita. Kita dukung pemilu, tetapi kita tidak usah mendukung pemilu yang kemudian menggunakan politik identitas sekedar untuk memuaskan diri, meraup kekuasaan. Ini perlu kesadaran para sahabat. Kita harus ingat kembali komitmen kebangsaan kita. Dan yang keempat adalah pemahaman dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal atau konteks Indonesia yang multikultural dan multiagama. Ini pidato yang disampaikan oleh Wapres ini menurut saya keren banget. Makanya saya cuplik pidatonya dan saya sampaikan di sini. Yang keren adalah nomor 4. Pemahaman dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal dan konteks Indonesia yang multikultural dan multiagama. Jadi silahkan semua orang boleh beragama apapun, bebas, tidak dipaksa. Tetapi jangan lupa konteks budaya lokal keindonesiaan kita tidak boleh hilang. Setuju apa dengan saya? Leluhur kita cerdas nggak? Leluhur kita bangsa Indonesia ini cerdas. Kenapa? Mohon maaf. Mungkin nilai-nilai Islam sudah ada sebelum Islam secara formal datang di negeri ini. Nilai-nilai Islam yang saya bicarakan. Makanya coba nilai-nilai Islam yang sudah ada di tanah kita, di Indonesia yang sudah tumbuh sejak ratusan ribu tahun yang lalu. 1. Nulung kanu butuh. Nilai Islam bukan? Menolong orang yang butuh. Nilai Islam bukan? 2. Nalang kanu susah. Menolong orang yang susah. Nilai Islam bukan? 3. Nyaangan kanu poeken. Memberi pencerahan pada orang yang kegelapan. Nilai Islam bukan? Ngahudangkan kanu sare. Membangunkan orang yang lupa. Nilai Islam bukan? Nepak kanu poho. Mengingatkan orang yang lupa. Nilai Islam bukan? Nganter kanu keeng, mengantarkan orang yang takut dengan kehidupan. Nilai Islam bukan? Itu sudah menjadi nilai-nilai yang luar biasa di Nusantara ini. Nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngahudangkeun kanu sare, nganter kanu keeng. Coba, nyaangan kanu poeken. Itu sudah menjadi nilai. Dan itu umurnya ajaran ini jauh lebih tua daripada ajaran Islam yang formal datang kemudian. Apakah ajaran Islam itu berlawanan dengan nilai-nilai leluhur yang disampaikan oleh leluhur kita? Tidak. Tidak, sekali lagi. Kalau kita tahu esensinya. Nah, menjadi berlawanan ketika tidak tahu esensinya. Oke, baik, kita lihat selanjutnya. Jadi kalau begitu, masuk pada cara sekarang. Bagaimana caranya membangun harmoni dan toleransi? 1. Ajaran agama harus menghidupkan, bukan mematikan. Masih ingat? Ada seorang yang sangat luar biasa, ya. Seorang yang sangat luar biasa di Islam, namanya Syekh Al-Ghazali. Apa kitab yang paling hebat yang beliau tulis? Namanya Ihya Ulumuddin. Dan kenapa beliau menulis Ihya Ulumuddin? Ihya Ulumuddin artinya menghidupkan kembali ajaran agama yang sudah kaku dan mati saat itu. Jadi ajaran agama saat itu pernah kaku, pernah mati. Bukan menghidupkan, malah mematikan. Lahirlah kitab Ihya Ulumuddin. Itu kitab pertama yang saya kaji di pesantren. Dan kitab Ihya Ulumuddin yang paling akhir bicara tentang Mishkatul Anwar, relung-relung cahaya. Quran surat An-Nur ayat 35 dibahas dalam satu kitab. Itu satu ayat dibahas dalam satu kitab. Jadi itu kitab isinya 5 bab,
isinya cuman cerita Quran surat An-Nur ayat 35. Bayangkan. Dan beruntung sekali kalian yang sudah mengalami An-Nur 35, yang sudah menemukan nur ala nurin. Itu dibahas dalam satu kitab namanya Mishkatul Anwar. Makanya masjid ini tempat kita ngaji, saya beri nama Mishkatul Anwar. Mishkatul Anwar itu artinya adalah relung-relung cahaya. Semoga masjid ini bisa memancarkan cahaya ke semesta. Yang kedua, ajaran agama tidak boleh dogmatis, tidak boleh doktrin, melainkan mengembangkan sikap kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan compassion. Compassion itu adalah nilai-nilai spiritual, yaitu cinta kasih. Jadi agama harus mengizinkan untuk bertanya. Maaf ya, para sahabat. Ada orang tua tempo hari datang ke rumah saya, suami istri membawa anaknya umurnya 13 tahun. Saya tanya, kenapa bapak ibu ini datang ke rumah saya? Siapa yang mau ngaji kepada saya? Bukan saya, ayah, katanya. Bukan ibunya, bukan ayahnya. Yang mau ngaji anak saya nih yang 13 tahun. Emang kenapa? Saya sudah tidak sanggup lagi melayani pertanyaan-pertanyaan kritis dari anak saya ini. Sudah kalau begitu. Mau masuk? Masuk katanya. Dampingin anaknya. Begitu sudah masuk dapat kajian dari saya sekarang. Tiga-tiganya. Itulah hidayah. Tujuan awalnya mau ngantar anak saja, akhirnya dapat tiga-tiganya. Betul sekali. Anak ini menceritakan kepada saya. Di Jakarta banyak sekali teman-temannya, mohon maaf, merasa malu mengaku beragama tertentu. Merasa malu mengaku beragama tertentu. Kenapa? Akibat adanya pelecehan seksual di tempat orang belajar agama. Yang melakukan itu justru guru agama. Dan lain-lain. Dan yang paling dia soroti adalah kekerasan. Pelanggaran hak asasi manusia pada orang lain atas nama agama dan Tuhan. Itu disampaikan pada saya. Dan ternyata pertanyaannya luar biasa. Memang tidak akan bisa dijawab dengan cara biasa. Makanya orang tuanya bingung ya, lihat anaknya secerdas itu. Dan harusnya agama itu membangun sikap kritis, kreatif, komunikatif, termasuk juga sikap kolaboratif. Jangan merasa diri paling benar, ya. Sesekali kita pun harus membuka diri, ya, berkolaborasi dengan orang lain supaya kita bisa mengukur ya kemanfaatan kita dalam beragama. Yang ketiga, ajaran agama tidak boleh mengancam dan menakut-nakuti, melainkan memberi kedamaian batin. Ini yang dipertanyakan anak itu. Karena sedikit-sedikit di sekolah kalau ada kesalahan neraka. Dikit-dikit neraka. Jadi itu ada ancaman ya, ada ancaman ya. Dan sekarang ini kan banyak sekali ya orang yang senang diancam-ancam. Jadi melakukan kebaikan karena ancaman. Melakukan kebaikan karena reward, karena hadiah. Padahal dalam teori motivasi, siapapun yang melakukan kebaikan berbasis ancaman atau berbasis reward, punishment and reward, itu adalah kesadaran paling rendah. Karena harusnya melakukan kebaikan itu karena ada need motivation, ada kebutuhan, apalagi ada cinta luar biasa, ada love motivation. Kan kita tidak sadar dari kecil, kenapa ibu bapak sholat? Karena kewajiban. Apanya wajib? Dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat siksa. Dua-duanya kan sebetulnya pahala dan siksa. Memenuhi ayat tadi enggak? Wa asin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu seperti aku berbuat baik kepada kamu. Terpenuhi enggak ayat itu? Enggak terpenuhi. Karena kita berbuat kebaikan cuman karena takut neraka, karena pengen surga. Harusnya Anda melakukan kebaikan karena saya cinta kepada Allah. Keren enggak? Keren enggak? Bagaimana bisa cinta? Tahu aja enggak?
Banyak yang bilang, kamu cinta sama Allah? Aku cinta banget sama Allah. Udah tahu Allah? Belum. Ketemu enggak? Belum. Ini pangeretan namanya. Ketemu belum, kenal enggak, tiba-tiba cinta. Gimana sih? Ini melanggar pepatahnya orang Jawa. Witing tresno jalaran soko kulino. Timbulnya tresno itu harusnya kan karena sering kulino. Kuliner. Sering ketemu. Sering ketemu tempat kuliner maksudnya. Itu ya. Yang keempat, ajaran agama jangan hanya berfokus pada dosa dan kesalahan, melainkan belajar dari kesalahan. Lihat saya semua. Ada seorang preman di tempat tertentu. Dia datang pada saya. Itu kejadian di rumahnya bupati. Dia bilang sama saya ingin belajar sama Anda. Terus saya bilang, kenapa belajar sama saya? Saya sudah belajar pada banyak guru. Dan semua guru yang saya temui mengatakan saya ini gak akan dimaafkan oleh Allah, terlalu banyak dosanya. Saya bilang, oh guru-guru kamu lebih dari Allah ya kekuasaannya. Saya bilang, saya cuman pakai satu statement gini aja. Semua orang suci hari ini mungkin pernah punya masa lalu. Dan semua orang jahat hari ini mungkin masih punya masa depan. Sekotor apapun orang, kalau dia mau berubah, akan dicelupkan dengan kemahasuciannya Allah. Itu yang saya bilang sama dia. Dia memeluk saya dan belajar. Saat itu kemudian saya bimbing, dibukakan mata kolbunya. Setelah dibukakan mata kolbunya, dia pulang ke rumah. Itu sholat pertama yang dilakukan di rumahnya, dilakukan di gerbang pintu. Ambil saja dan sholat di situ. Teriak sama orang di rumahnya. Kenapa? Ini anak saya jangan-jangan kesurupan katanya. Sudah sholat yang diinginkan, karena aneh dibilang kesurupan coba. Dan setelah itu semua sekeluarga ngaji sama saya. Ini karena apa? Kesalahan itu sarana belajar, bukan untuk hukuman. Dan banyak yang mengajarkan agama seakan-akan kesalahan itu adalah harus dihukum. Bayangkan ya, itu ditiru oleh sekolah sekarang. Ketika anak salah dihukum oleh sekolah. Pendidikan macam apa yang semacam itu? Harusnya guru-guru di sekolah itu tahu kalau gurunya dia itu adalah para murid. Ulangi lagi. Guru yang sebenarnya adalah murid-murid kita. Dan kita bisa belajar kebijaksanaan lewat murid-murid kita. Tapi karena guru di sekolah menempatkan diri sebagai guru, seakan-akan murid itu menjadi objek dalam dunia pendidikan. Apa yang terjadi? Setiap dia salah dihukum. Sekolah macam apa yang hukum-hukum begitu? Pendidikan macam apa yang hukuman-hukuman semacam itu? Kenapa saya bikin PKBM di sini? Alasannya satu. Banyak yang dikeluarkan dari sekolah karena dihukum oleh sekolahnya, akibatnya di out, tidak boleh sekolah. Putus masa depannya. Saya rawat di sini sampai punya ijazah. Saya rawat di sini sampai dia jadi manusia. Ternyata kalau dimanusiakan, mereka bisa jadi manusia. Kalau dihargai jadi manusia, mereka pun bisa jadi manusia. Itu sebabnya kesalahan yang dilakukan siapapun, jangan dihukum, ajarkan lewat kesalahan, dia bisa menemukan kebenaran. Makanya R.A. Kartini mengatakan, menyusuri kegelapan untuk mendapatkan terang. Bukan habis gelap terbilah terang, menyusuri kegelapan untuk menemukan terang. Kenapa? Lihat saya. Kalian belajar baik, bisa jadi lewat orang-orang yang jahat. Betul? Bukankah kalian belajar sabar dari orang-orang yang tidak sabar? Bukankah belajar kasih sayang yang hebat adalah dari orang-orang yang membenci kita? Hah? Kalian belajar kasih sayang dari siapa? Dari orang yang menyayangi kalian? Tidak akan nambah kasih sayangnya. Kalau kalian bisa menyayangi orang-orang yang membenci kalian, kalian akan berkembang cinta kasih. Itu. Ajaran agama bukan hanya hidup dalam pikiran.
melainkan hidup dalam kesadaran. Ayo perhatikan saya. Selama ini ajaran agamanya hidup dalam pikiran, tapi tidak hidup dalam kesadaran. Makanya banyak orang yang pintar ngomongin agama, tetapi tidak punya kesadaran apapun. Betul? Nih bibit-bibitnya. Dan untuk membangun harmoni dan toleransi, ini yang dibutuhkan. Ajaran agama jangan memupuk ego, melainkan melampaui ego. Tahu ego? Ego itu adalah pikiran palsu. Jadi ketika kita dikendalikan oleh pikiran kita, yang akan muncul adalah ego. Tapi ketika kita dikendalikan oleh kesadaran kita, yang akan muncul adalah melampaui ego. Makanya mengalah, tahu nggak mengalah? Tahu apa tidak? Jangan manggut-manggut. Mengalah, nulisnya gini, mengalah. Jadi mengalah itu nulisnya mengallah. Keren tuh. Kalau kalian mengalah tapi di sininya dendam, belum selesai itu kamu dengan dirimu sendiri. Tapi mengalah itu harus mengallah. Apa artinya mengallah? Mengallah artinya gunakan sifat Allah. Dia maha pengasih, dia maha penyayang, dia maha pengampun. Sudah. Jangan layani orang-orang yang penuh kebencian dengan kebencian. Layani orang yang penuh kebencian dengan cinta kasih. Mengallah. Itu namanya mengalah. Paham? Ajaran agama bukan hanya mengajarkan Tuhan, tetapi mengajarkan ketuhanan. Sudah saya jelaskan tadi. Bukan sekedar mengajarkan Tuhan, tetapi bagaimana ya mengajarkan orang berkesadaran dengan kehadiran Tuhan. Itulah penting praktek. Mengajarkan Tuhan bisa lewat teori, tapi kalau mengajarkan ketuhanan gak bisa pakai teori, harus praktek langsung. Ayo kalian yang sudah saya bimbing, terasa gak kehadiran Allah setiap saat? Apa yang bisa kalian bagikan dari rasa kebersatuan dengan Allah itu? Kedamaian, ketentraman, betul? Masalah banyak? Tetap banyak. Tapi keterampilan kalian, kesadaran kalian untuk menyelesaikan masalah kan sekarang udah dimiliki, betul nggak? Akibatnya masalah sebesar apapun tidak terasa lagi sebagai masalah. Karena masalah sebenarnya adalah masalah kamu dengan diri kamu sendiri. Masalah yang sebenarnya setiap manusia itu belum selesai dengan dirinya sendiri. Itu aja sih masalahnya. Begitu udah selesai dengan diri sendiri gak ada masalah kok. Betul? Itulah pentingnya kita meniti ke dalam diri. Baik, ajaran agama bukan hanya memberikan cerita-cerita manis ya di masa lalu atau janjian di manis di masa depan, tetapi tidak ada bukti di sini saat ini sekarang. Ajaran agama itu harus terbukti di sini saat ini sekarang. Kan saya bilang tadi, kalian datang ngaji di sini untuk cari apa? Cari pahala? Sorry ya, di tempat ini tidak ada bagi-bagi pahala. Kalian datang ke sini untuk berubah. Kalau untuk berubah, di sini tempatnya. Ayo. Mulai hari ini saya akan berubah. Kenapa? Saya tahu penyebab saya hancur dunianya, hancur akhiratnya, karena saya melakukan kebaikan selama ini palsu. Tidak seperti Allah melakukan kebaikan pada saya. Hari ini saya akan ubah. Itu. Kapan berubahnya? Di sini. Saat ini. Sekarang. Itu namanya syafaat. Kita selama ini diajarkan syafaat itu nanti. Kita dibarisin satu-satu katanya. Ini umatku, ini bukan, ini umatku. Masa? Seorang guru spiritual selevel Nabi Muhammad pasti cinta kasihnya bukan hanya pada umatnya, pada seluruh makhluk. Setuju gak dengan saya? Masa cinta kasihnya hanya dibatasi buat umatnya, ini umatku, ini bukan, begitu? Syafaat yang sebenarnya itu adalah di sini saat ini sekarang apa? Ketika kita dapat ilmunya yang dimiliki Nabi Muhammad. Kalau kita hari ini dapat ilmunya Nabi Muhammad,
Dan ilmu itu bisa menyelamatkan kita. Hari ini kita dapat syafaat. Bukan nanti, syafaat itu di sini, saat ini, sekarang. Apa kelebihannya kalau dapat sekarang? Bisa dilakukan evaluasi? Bisa kan? Kalau baru dapatnya nanti? Ya. Coba pertanyaan saya dijawab pinter enggak? Kalian hari ini kuliah, umpama. Hari ini juga dosen ngasih ujian. Jawab pertanyaan saya. Apakah kalian menyesali tidak belajar atau menyesali ujian datang? Apa coba yang disesali? Hari ini saya tiba-tiba ngasih ngasih ujian karena kalian mahasiswa saya. Yang kalian sesali itu saya ngasih ujian hari ini atau kalian tidak menyiapkan sebelumnya belajar? Mana yang disesali? Yang sebelumnya. Betul? Gak usah mikirin nanti kalau mati saya kayak apa. Gak usah. Pikirin saja saat-saat sebelum mati. Kalian mau bikin apa? Gitu aja kok. Makanya banyak yang tanya semua, ayah nanti kalau saya sakaratul maut gimana? Gak usah dipikirin. Pokoknya kamu sekarang mumpung masih hidup berbuat baik aja yang banyak. Itu yang akan menentukan kamu matinya kayak apa nanti. Matinya kayak apa gak usah dipikirin. Karena itu gak bisa dirubah lagi. Tidak usah disesali saat kamu mati. Sesali kamu tidak berbuat apa-apa sebelum kamu mati. Gak usah disesali saya ngasih ujian. Sesali karena kamu tidak belajar sebelum saya ngasih ujian. Setuju gak? Ini jelas atau terlalu jelas? Karena terlalu jelas itu bisa jadi nggak jelas. Makanya saya kalau ngajar menghindari terlalu jelas. Saking jelasnya ya bintang siang hari nggak kelihatan. Betul nggak? Begitu malam gelap itu baru lihat bintang. Jadi untuk melihat bintang itu harus di tempat yang nggak jelas. Makanya saya menghindari menjelaskan terlalu jelas. Karena nanti jadi tidak jelas. Ajaran agama bukan sekedar percaya akan kehidupan kekal, tapi sadar akan kehidupan kekal. Beda? Beda. Kalau kita cuma percaya akan kehidupan kekal, berarti nanti. Tapi kalau kita sadar akan kehidupan kekal, sekarang. Sadar itu sekarang. Silakan catat satu persatu. Ajaran agama bukan hanya menjanjikan kehidupan setelah kematian, melainkan menemukan Tuhan di dalam diri selama kita hidup dan mati. Makanya menemukan Tuhan adalah intisari ajaran agama. Kan Nabi Muhammad bilang, awaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama mengenal Tuhan. Esensi semua ajaran agama adalah sama, yaitu cinta kasih. Esensi semua ajaran agama sama, menghindari semua makhluk supaya tidak menderita. Betul? Kalau tidak mau menderita, satu kuncinya, hindarkan diri dari kemelekatan. Nah, saya bilang tadi ya, perbedaan itu jangan ditandingkan, tetapi perbedaan itu adalah disandingkan. Nah, jadi kalau kita memahami esensi semua ajaran agama ini, ya, dan ajaran agama esensi adalah cinta kasih, dan kita tidak boleh melakukan tindakan kejahatan pada siapapun atas nama ajarannya sendiri, maka semua orang akan mulai bisa harmoni dan toleran. Oke. Semua orang yang menggunakan agama untuk kekerasan karena belum mengerti esensi dari ajaran agama. Kalau semua orang sudah tahu esensi ajaran agama, saya kira semua orang akan penuh cinta kasih dengan pendalaman agamanya. Jadi indikator seseorang dalam sukses beragama, sekali lagi, lihat dari cara dia memperlakukan orang lain. Jadi kalau dia memperlakukan orang lain itu ya seperti dia memperlakukan dirinya sendiri, sudah masuk yang namanya welas asih, sudah masuk yang namanya cinta kasih. Oleh karena itu, mari kita rajin meniti ke dalam diri, rajin. Karena siapapun yang rajin meniti ke dalam diri, berhubungan langsung dengan sumber cinta, maka dia akan jadi cinta itu sendiri.
Dan siapa yang menjadi cinta, hadiah cinta adalah cinta itu sendiri. Kalau kalian sudah punya cinta, sakti deh hidup kalian. Keren. Itu saya kira pesan-pesan spiritual saya hari ini. Semoga seluruh pesan-pesan ini mengantarkan kita semua untuk sadar sepenuhnya bahwa kita dengan seluruh makhluk setara dan tugas kita di semesta adalah dua. Yang pertama adalah mendorong seluruh makhluk menemukan kebahagiaan dan mencegah semua makhluk supaya tidak terjebak dalam penderitaan. Rahayu Sagung Dumadi, semoga seluruh makhluk hidup berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.